Bitcoin. Ya, kalian nggak salah dengar bahwa Bitcoin sekarang harganya $90.000. Kalau dirupiahkan itu sekitaran 1,4 hingga 1,5 miliar rupiah. Wow, angka yang cukup sangat fantastis, yang dimana barang yang tidak berfisik itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, pada video ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan Bitcoin. Apa sih kira-kira yang menyebabkan Bitcoin ini naik harganya hingga sangat-sangat fantastis? Apakah harga ini hanya sebatas farm sementara atau ini akan berkelanjutan dengan jangka waktu yang sangat panjang? Nah, untuk itu teman-teman, pada video ini kita akan bahas secara detail apa sih kira-kira penyebab Bitcoin ini naik secara signifikan, terus kemudian bagaimana analisa ke depannya. Penyebab Bitcoin naik pada tahun 2004 ini, nah kalau kita awali dari menurut Oscar Dermawan, yaitu CEO-nya Indodax, bahwa halving Bitcoin pada tahun ini memiliki perbedaan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, maksudnya gimana? Bahwa halving Bitcoin memang dikenal sebagai momen 4 tahun sekali. Namun tepatnya halving akan terjadi ketika reward miners berkurang setengah setelah selesai menambang sekitar 210.000 blok. Nah, halving tahun ini memiliki sedikit keunikan dan perbedaan dari halving sebelumnya, karena harga Bitcoin telah memasuki siklus bull market dan mencapai all time high atau ETH-nya pada 14 Maret 2024 sebelum momentum terjadinya halving sebesar 1,1 miliar. Saat halving terjadi, harga Bitcoin justru turun ke angka 1 miliar. Penurunan harga Bitcoin ini disebabkan dampak dari konflik geopolitik antara Iran dengan rezim Israel kemarin. Efek dari halving baru dirasakan pasca suplai Bitcoin dipotong setengahnya. Nah, biasanya harga Bitcoin dapat mengalami peningkatan 2 kali lipat lebih setelah halving. Secara historis, pasar kripto akan memperlihatkan pertumbuhan positif pada 6 hingga 8 bulan ke depan dan naik menuju ATH barunya. Penyebab kedua kenapa harga Bitcoin itu naik sangat menggila, yaitu disebabkan oleh usainya Donald Trump menang Pilpres Amerika Serikat kemarin. Harga Bitcoin melonjak dan menyentuh level harga $90.000. Nah, lonjakan harga ini merupakan rekor dan pertama kalinya setelah Donald Trump mengalahkan Kamala Harris dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Mengutip dari Detik Finance, harga Bitcoin melonjak ke rekor tertinggi karena dukungan Donald Trump terhadap aset digital dan kemungkinan adanya anggota parlemen pro-kripto di Kongres. Trump telah berjanji untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia dan timnya dipenuhi dengan pendukung kripto yang kuat. Sifat pro-kripto dari tim, keluarga, dan donaturnya meningkatkan kemungkinan Trump menepati janji kampanyenya kepada industri. Laporan terbaru dari River, perusahaan di Amerika Serikat yang mendominasi langkah-langkah adopsi kripto ini. Laporan River menunjukkan per Agustus tahun 2004 ini, bisnis secara kolektif memegang 683.332 Bitcoin yang mewakili 3,3% dari total pasokan Bitcoin. Nah, ini menandai pertumbuhan yang mengesankan sebesar 587% dalam kepemilikan perusahaan sejak tahun 2020 dengan peningkatan 30% selama setahun terakhir. Di antara perusahaan besar yaitu MicroStrategy dan Tether itu mendominasi. Secara kolektif menguasai 85% pembelian Bitcoin perusahaan pada paruh pertama tahun 2024. Laporan tersebut mencatat adopsi Bitcoin oleh bisnis telah meningkat pesat selama setahun terakhir. River memprediksi tren ini akan terus berlanjut dengan berspekulasi bahwa kepemilikan Bitcoin oleh bisnis akan meningkat, yaitu antara 204 hingga 219 BTC akan dibeli setiap hari hingga tahun 2026. Nah, menariknya 70% dari bisnis ini tidak pernah menjual Bitcoin setelah memperolehnya karena mereka melihat sebagai aset jangka panjang. Alasan lain teman-teman kenapa Bitcoin ini naik karena memang Amerika Serikat sekarang itu sudah memperbolehkan perdagangan Bitcoin di sana teman-teman. Yang dimana pemerintah Amerika Serikat yaitu melalui Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC yaitu menyetujui exchange trade fund berbasis Bitcoin. Nah, ini pertama kalinya regulator Amerika Serikat memberikan restu pada ETF Bitcoin.
Nah, sementara ETF kripto yang disetujui Amerika Serikat ini berisi aset kripto mulai dari Bitcoin, Ethereum, hingga altcoin lainnya. ETF Bitcoin ini terdaftar dan diperdagangkan di bursa Nasdaq, NYSE, dan CBOE. Dengan begitu, investor dapat dengan mudah membeli dan menjual termasuk melacak pergerakan harga. Menurut data Farsight Investor, ETF Bitcoin Spot telah mengumpulkan total 300.000 Bitcoin. Ini berarti bahwa ETF Bitcoin Spot sekarang memiliki 1,5% dari total supply maksimum Bitcoin. Yang terakhir teman-teman, bagaimana kira-kira analisa atau prediksi Bitcoin di masa depan? Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, Bitcoin ini memang semakin langka, tentunya harganya akan semakin naik. Bitcoin itu memang sangat unik dibandingkan dengan aset-aset lainnya, yang dimana Bitcoin ini memiliki total supply itu hanya 21 juta. Namun teman-teman yang beredar sekarang itu masih di kisaran 19 juta. Artinya sisanya itu masih dalam proses penambangan. Dan sekali 4 tahun itu akan terjadi pembakaran secara otomatis. Nah, satu sisi teman-teman yang membedakan dia juga dengan aset-aset lain yaitu bahwa terkait dengan kepemilikannya. Hampir semua aset-aset yang lain teman-teman itu memiliki kepemilikan. Contohnya misalkan kayak Ton itu punyanya Pavel Durov. Ketika terjadi sesuatu terhadap pemiliknya itu cukup riskan terhadap aset-aset yang dibawa kepemilikannya dia. Nah, beda cerita dengan Bitcoin, yang dimana Bitcoin ini diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut adalah nama anonim yang dibuat. Nah, terkait dengan kepemilikan ini teman-teman, bahwa Satoshi Nakamoto itu tidak bisa mengubah apalagi menambah terkait dengan suplainya Bitcoin. Itulah yang membuat Bitcoin ini sangat langka dan banyak diminati oleh orang-orang banyak. Nah, satu sisi teman-teman bahwa Bitcoin ini juga dianggap seperti emas, yaitu emasnya aset digital. Nah, bagaimana prediksi Bitcoin ini di masa depan? Nah, dalam prediksi baru-baru ini, analisa dari Alliance Bernstein yaitu memperkirakan harga Bitcoin dapat mencapai hingga harga 150.000 dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 2,3 miliar. Banyak pakar Bitcoin seperti Anthony Pompliano yaitu pendiri dan mitra di POM Investment sebelumnya juga menyuarakan keyakinan mereka Bitcoin bisa mencapai lebih dari 100.000 USD di tahun 2025. Nah, para analis di Alliance Bernstein juga memproyeksikan mata uang kripto terkemuka di dunia ini dapat naik menjadi 500.000 dolar yaitu pada tahun 2029 dan bahkan mencapai 1 juta dolar pada tahun 2033. Namun mereka juga memperingatkan bahwa hal ini dapat diikuti oleh fase hype di mana investor juga mungkin menetapkan harga-harga yang tidak realistis. Catatan peringatan tentang potensi fase hype berfungsi sebagai pengingat akan volatilitas dan risiko yang terkait dengan investasi dalam mata uang kripto. Oleh karena itu, meskipun prediksi tersebut optimis, investor harus menyikapi dengan hati-hati dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, itulah teman-teman pembahasan terkait dengan Bitcoin, yang memang Bitcoin ini sekarang lagi hype ya teman-teman, karena memang beberapa faktor yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah Bitcoin hari ini itu masih worth it dibeli? Nah, kalau menurutkan beberapa dasar analisa para pakar sebelumnya sudah kita bahas teman-teman, itu masih worth it karena masih memiliki space untuk kenaikannya. Tapi mereka juga memperingatkan ke kita bahwa kita juga harus dior, yang dimana aset ini sangat volatilitas, yang dimana harga bisa naik dengan secepat kilat, namun juga sebaliknya bisa turun juga dengan secepat kilat. Oke, disclaimer teman-teman bahwa apapun yang kita sampaikan dalam video ini tidak ada ajakan atau rekomendasi untuk melakukan jual dan beli, karena kembali lagi teman-teman, di sini kita hanya menyampaikan data sebagai referensi atau menambah pemahaman kita terhadap aset digital, terkhususnya adalah Bitcoin dan kripto. Oke, saya kira segitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.